Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili SPD dari SMP Negeri 2 Dewantara, CGP Angkatan 1, Kabupaten Aceh Utara. Hari ini saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta memasukkan kompetensi sosial emosional, yaitu kompetensi mengelola emosi dan fokus, serta menerapkan beberapa ruang lingkup pembelajaran yaitu protokol dan terintegrasi dalam pembelajaran, juga menggunakan beberapa teknik di dalam pembelajaran tersebut. Mempraktikkan gerak tari kreasi berdasarkan pada pola lantai dengan menggunakan unsur tari yaitu membagi sesuai tema dan keinginan. Iya, ada juga tujuan pembelajaran yang kita harapkan hari ini seperti yang sudah kamu baca. Semoga kita mengharapkan tujuannya bisa tercapai. Ya, adapun lingkup penilaian yang akan ibu lakukan hari ini kita seperti biasa ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Di penilaian keterampilan ini nanti kalian akan berlatih tari kreasi baru sesuai
3, 4, 5, 6, 7. Gerak pertama ini sudah diperhatikan? Nah, lihat bedanya dengan gerak kedua ya. Buat satu gerak kedua. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Sudah dilihat perbedaan gerak pertama dan gerak kedua? Iya. Afdal Zikri, menurut kamu yang mana gerak murni, yang mana
kegiatan di kelas, refleksi yang saya dapatkan itu ada beberapa. Yang pertama adalah dalam pelaksanaan, dalam perencanaan. Jadi di sini dalam perencanaan ini yang pertama sekali saya sudah membuat satu RPP yang di dalamnya memuat diferensiasi dan satu lagi adalah kompetensi sosial emosional. Hal ini adalah hal baru yang saya lakukan karena biasanya RPP itu saya buat itu satu RPP untuk seluruh siswa di kelas tanpa memetakan kebutuhan belajarnya. Jadi kali ini di program Guru Penggerak kami sudah mendapatkan satu modal, satu materi lagi yang tentunya akan menambah wawasan kami di dalam merancang RPP. Jadi di sini kami mendapatkan bagaimana cara memetakan kebutuhan siswa baik berdasarkan kebutuhan, berdasarkan minat, kesiapannya atau gaya belajarnya. Di dalam RPP yang sudah saya rancang ini, saya memasukkan satu kompetensi sosial yaitu mengelola emosi dan fokus dengan menggunakan beberapa teknik pembelajarannya. Kemudian juga saya memasukkan itu diferensiasinya, salah satunya adalah diferensiasi proses. Pada awalnya, saya merasa ragu-ragu untuk melaksanakan pembelajaran yang seperti ini. Kenapa? Saya berpikir banyak sekali yang kita masukkan, banyaknya hal-hal yang mau kita integrasikan dalam rancangan RPP yang saya pikirkan malah nanti ini akan mengaburkan tujuan yang ingin saya capai di dalam pembelajaran karena ini adalah sesuatu hal yang baru. Ternyata di dalam pelaksanaan saya melihat siswa saya setelah saya petakan kebutuhan belajarnya, saya masukkan diferensiasinya dan saya integrasikan kompetensi mengelola emosi dan fokus yang saya khawatirkan ini rupanya tidak terjadi. Ternyata siswa saya bersemangat, senang dan antusias sekali melakukan pembelajaran, yaitu kebetulan pada hari tersebut kami mencoba melakukan pembelajaran pada materi tari kreasi baru itu untuk materi kelas 9. Saya membagi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, saya petakan kebutuhan belajarnya, yaitu siswa yang menyukai atau minatnya di bidang olahraga. Jadi siswa saya berlatih, kebetulan yang dipilih adalah kalau di bidang olahraga mereka sukanya bidang pencak silat. Jadi mereka di sini membuat satu tari kreasi baru yang berhubungan dengan gerak-gerak pencak silat. Kemudian untuk kelompok kedua, mereka memilih gerak tari kreasi, yaitu karena minat mereka, katanya mereka suka yang berkemasyarakatan. Mereka mengambil tema Kanduri Blang, yaitu pesta rakyat. Jadi mereka di sini berlatih tentang gerak-gerak yang ada hubungan atau temanya tentang pesta rakyat. Kemudian satu lagi, kelompok yang ketiga adalah siswa yang mempunyai bakat di bidang pramuka. Jadi di sini mereka berlatih tari kreasi baru, yaitu yang ada kegiatan-kegiatannya di gerak pramuka, yaitu di sini mereka membuat tandu, ya, tandu di untuk kegiatan pramukanya. Jadi ketiga kelompok ini berlatih tari kreasi, tapi dengan pilihan yang berbeda. Semula di dalam saya mengajarkan materi tari kreasi baru ini, saya selalu menentukan tema. Misalnya untuk tari kreasi pada hari ini, saya menentukan, hari ini temanya harus misalnya tentang pesta rakyat. Jadi semua siswa saya di kelas melakukan tema yang saya tentukan. Tetapi setelah saya mendapat pembelajaran tentang diferensiasi, saya tidak melakukan seperti itu lagi. Saya memetakan kebutuhan dan saya memberikan kebebasan kepada siswa saya untuk memilih sesuai minat mereka di kelompok masing-masing. Setelah itu, siswa yang sudah memilih tari kreasinya sesuai bakat dan minatnya, mereka berlatih di dalam kelompok. Di sini juga setelah beberapa menit mereka berlatih, saya mengintegrasikan lagi kompetensi mengelola emosi dan fokus. Jadi di sini saya melakukan teknik stop. Jadi karena mereka sudah capek berlatih, saya masukkan satu teknik stop yang tujuannya di sini agar mereka lebih fokus lagi dalam melakukan kegiatan berikutnya. Dan setelah itu mereka melakukan presentasi untuk tugas yang sudah mereka buat, yang tentunya di sini tidak lepas dari bimbingan kita sebagai guru di dalam kelas.
Setelah saya melakukan kegiatan penutup, ada umpan balik, refleksi, saya mengintegrasikan lagi satu kompetensi sosial, yaitu di sini tetap dalam mengelola emosi dan fokus. Saya memilih kompetensi mengelola emosi dan fokus dengan menggunakan teknik jurnal. Jadi tantangannya untuk tantangan awal, untuk permasalahan awal, saya merasa dalam pembelajaran diferensiasi ini, apakah nanti yang saya lakukan ini akan sesuai dengan yang ingin kami capai. Karena ini tadi seperti yang sudah kami sampaikan pertama sekali, ini adalah hal baru, kita melakukannya juga baru. Walaupun kita mengajar sudah berpengalaman, tetapi ketika kita menerapkan sesuatu yang baru, tentu kita perlu persiapan yang lebih matang. Kemudian hambatan di dalam pelaksanaan ini tentu dia menjadi nanti perbaikan yang akan kami lakukan di masa depan. Yang pertama sekali perbaikan yang kami butuhkan, yang saya butuhkan, yaitu pertama sekali dalam pelaksanaannya, kemudian dalam perencanaan yang lebih matang, kemudian dalam segi pemanfaatan waktu. Karena seperti yang kita ketahui, di masa COVID sekarang, waktu di dalam pembelajaran sudah diringkas, yang biasanya 45 menit sekarang menjadi 30 menit. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini mungkin kesannya terburu-buru. Jadi kami berharap setelah nanti COVID ini selesai, kami bisa melaksanakan pembelajarannya yang lebih maksimal. Kemudian dalam memetakan kebutuhan siswa, saya juga berharap nanti saya bisa lagi membuat rancangan RPP yang lebih bermakna, yang lebih bisa memetakan kebutuhan belajar siswa, tidak saja berdasarkan minat, tapi juga berdasarkan kesiapannya atau gaya belajar siswa itu sendiri.